What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film lawas yang berjudul menceritakan tentang seorang gadis cantik yang lagi puber, yang lagi pengen-pengennya merasakan dan mengeksplorasi banyak hal baru. Dia pun jatuh cinta sejak pandangan pertama dengan teman abangnya yang terpaut cukup jauh usianya cuy. Dengan sedikit pancingan-pancingan manja, gadis itu pun berhasil mengajak teman abangnya itu untuk menjebol ke ting-tingannya. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Lulu, seorang siswi SMA yang masih berusia 15 dan sering melakukan hal-hal baru untuk mengeksplorasi kepunyaan yang dimilikinya. Lulu merasa tertarik pada Pablo, seorang profesor perguruan tinggi yang merupakan teman abangnya yang bernama Marcelo. Ketika Lulu sampai di rumah setelah selesai sekolah, dia pun mendengar bahwa kakaknya nggak bisa ikut konser. Lulu pun berkata bahwa dia sangat ingin menonton konser itu dan meminta Marcelo untuk memberikan tiketnya pada Lulu dan membiarkannya menonton konser dengan Pablo. Marcelo pun mengizinkannya dan kemudian Lulu segera bersiap untuk mempercantik diri. Singkat cerita, setibanya di konser, terlihat konser itu sangat ramai. Lulu yang menyadari hal itu pun memanfaatkan keadaan untuk bisa makin deket cuy dengan si Pablo. Lantas setelah konser selesai, Pablo mengajaknya makan malam. Dan di sana lagi-lagi Lulu makin berani memancing Pablo untuk menjebol donat keju miliknya. Setelah beres, mereka pun menuju ke mobil yang kebetulan kondisinya sedang hujan deras. Di parkiran itu, Pablo yang dari tadi udah kepancing, dia pun memulai dengan mengorek donat Lulu terlebih dahulu. Pria itu kemudian meminta Lulu untuk memegang perseneling Pablo dan kemudian menyeruputnya. Namun sesaat kemudian Lulu justru bersedih. Dia merasa ini sudah terlalu jauh dan memintanya untuk diajak muter-muter kota. Namun setelah itu mereka justru mampir ke apartemen Pablo. Di sana mereka pun mengobrol panjang lebar dan mencoba untuk saling mengenal lebih dalam lagi. Di sini pun terungkap bahwa Pablo sejak lama ternyata sudah memperhatikan Lulu. Entahlah ini omong kosong atau gimana. Tapi yang pasti ia bahkan pernah menjadikan fotonya Lulu untuk bacol cuy. Mendengar semua kejujuran itu, Lulu pun mulai luluh. Dari yang awalnya menyesal, Lulu justru semakin merasa spesial dan kini ia sudah benar-benar yakin untuk melepaskan keting-tingannya pada pria yang di hadapannya itu. Mereka pun pindah ke ruangan lain dan untuk pertama kalinya Lulu pun mendapat masukan yang sangat dinikmatinya. Dan sejak malam itu dia pun benar-benar tergila-gila dengan perpusrengan duniawi. Keesokan harinya Lulu memberitahu Marcella, teman sekolahnya, tentang apa yang dia lakukan dengan Pablo pada malam kemarin. Marcella lalu bertanya apakah Lulu sempat menolak atau gimana. Lulu pun menceritakannya dengan detail dan dia bilang dia hanya diam dan mempercayakan semuanya kepada Pablo. Lantas Marcella pun mengatakan bahwa dia mengetahui kalau Pablo akan pergi beberapa bulan ke Philadelphia untuk mengajar. Lulu pun seketika menangis ketika mendengar kabar tersebut. Sang ibu pun mencoba untuk menenangkannya. Namun di sini Lulu justru mengunci diri di kamar mandi dan enggan menceritakan apapun. Beberapa bulan berlalu, Marcelo kakaknya membawa pesan yang dikirim oleh Pablo. Dia pun juga memberitahu Lulu. Adiknya itu pun langsung kegirangan dan ia juga diperlihatkan foto Pablo yang ada di luar negeri. Marcelo juga mengatakan bahwa sebentar lagi Pablo akan kembali ke kota ini. Lulu kemudian memberitahu Marcella bahwa Pablo akan segera kembali. Gadis itu pun kemudian ngebotakin zembitanya karena tahu Pablo suka dengan yang kelihatan clean gitu cuy.
Keesokan harinya, sekolah mereka pun mengadakan acara besar untuk menyambut kepulangan profesor muda yang sangat cerdas itu. Lulu yang berada di kursi penonton pun mengiriminya pancingan sebagai tanda kalau dia begitu ingin lagi digeprek olehnya. Singkat cerita, mereka lalu tiba di rumah Pablo dan seperti pria pada umumnya, Pablo pun membawakan hadiah kecil untuk Lulu. Lulu pun segera membukanya dan ternyata kadonya itu yang bisa bikin geter. Meskipun hadiah itu membuatnya sangat bahagia, Lulu memberitahu Pablo bahwa dia lebih menanti-nanti perseneling Pablo yang kembali mendarat di miliknya. Akhirnya tanpa banyak cincong, mereka pun langsung kembali melaksanakan perpusrengan duniawi. Beberapa tahun kemudian setelah lulus sekolah, Pablo dan Lulu memutuskan untuk menikah. Kita pun diperlihatkan acara resepsi pernikahan mereka berdua yang dihadiri oleh banyak tamu undangan. Sebagai hadiah pernikahan, Pablo memberi Lulu sebuah sofa untuk menghidupkan malam pertama yang gak pertama kali banget. Dan tanpa basa-basi lagi, mereka pun langsung melaksanakan perpusrengan duniawi. Suatu hari Pablo dan Lulu pergi ke sebuah gang yang dipenuhi dengan wanita jadi-jadian. Ketika itu Pablo berniat untuk menghindar, namun justru terjadi perselisihan antara Pablo dan wanita bernama Eli ini. Untuk menebus rasa bersalahnya, mereka pun mengajak Eli untuk makan malam di sebuah restoran. Sosok Eli yang menyenangkan membuat Lulu nyaman berbincang dengan Eli si jadi-jadian ini. Mereka pun akhirnya mengajak Eli ke rumah, dan di saat itulah mereka bertiga pun melakukan pusreng yang belum pernah mereka rasakan, yaitu dengan mengajak orang lain. Beberapa bulan berlalu, Lulu terlihat sedang jalan-jalan dan dia kembali bertemu Eli lagi. Setelah minum kopi, mereka pun memutuskan untuk pergi belanja. Ketika itu, Lulu membeli sebuah pakaian dan memutuskan untuk langsung menggunakannya dan menggantinya tanpa di ruangan ganti. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, kita pun diperlihatkan Lulu yang kini telah menjadi seorang ibu. Sementara itu, Eli sampai sekarang masih menjadi teman baik Lulu dan juga Pablo. Kehadiran Eli memberikan kebahagiaan bagi mereka. Namun semua itu berubah ketika mereka berada di sebuah pesta kelulusan salah seorang teman Pablo. Di sana dia melihat Pablo yang begitu dekat dengan seorang wanita yang sama sekali tak dikenali oleh Lulu. Lulu benar-benar kehilangan rasa percaya dirinya. Namun dia memilih tak mengatakan apapun. Lantas setelah pesta usai, Pablo mengajak Marcelo untuk melakukan tarung 3 cuy dengan Lulu. Ia pun memberitahukannya pada Lulu, namun dia merahasiakan siapa orangnya dan meminta Lulu untuk menutup matanya. Lulu setuju akan hal itu. Mereka pun melakukannya dengan begitu syahdu dan Lulu gak tahu kalau yang diajak oleh Pablo merupakan abangnya sendiri. Lantas beberapa hari kemudian kita pun diperlihatkan Lulu yang tengah mengemasi barang-barangnya. Lulu memutuskan untuk meninggalkan rumah dan mulai ngerasa gak nyaman dengan Pablo. Apalagi sebelumnya ia pun telah mengetahui bahwa tempo hari pria yang mempusrengnya adalah abangnya sendiri cuy. Lulu pun pindah dengan membawa putrinya. Setelah lelah memindahkan barang, Lulu bersantai sejenak di sofa. Dia pun menonton sebuah film di mana dua orang lanang terlihat lagi ngadu pedang cuy, alias maho. Melihat hal itu Lulu menjadi sangat tertarik. Dan ya, sisi lain dari Lulu pun akhirnya kembali muncul. Lantas Lulu mengubah penampilannya dan pergi berjalan-jalan di malam hari. Di saat itu dia pun melihat 3 pria yang sepertinya merupakan hombrengos. Lulu pun mengikutinya sampai di sebuah bar. Dengan seorang bartender, Lulu pun menitip pesan agar disampaikan pada 3 pria itu kalau Lulu ingin bergabung dan merasakan berpusreng bersama ketiganya. Malam itu juga Lulu pun mengundang mereka ke apartemennya dan setelah itu mereka pun langsung saling menggaspol satu sama lain. Beberapa waktu berlalu untuk memenuhi kebutuhannya, Lulu pun kini kerap kali memanggil pria kolingan ke apartemennya. Pria itu pun berkata jika Lulu telah kehabisan uang, dia bisa mendatangi rekannya yang bernama Remy dan temannya itu pasti akan membantu Lulu. Di sisi lain, semenjak kepergian Lulu, Pablo mengalami kesepian yang mendalam.
Dia mencoba mencarinya namun tak bisa menemukannya. Keesokan harinya Lulu memutuskan untuk mendatangi rumah si Remy. Si Remy ini layaknya seorang madam tapi versi lanang cuy. Di tempat itu juga ternyata terdapat Ellie. Namun Ellie memutuskan untuk tak menyapanya dan kemudian pergi dari sana. Keesokan harinya Ellie pergi menemui Pablo. Dia pun menceritakan segalanya tentang Lulu dan juga bilang kalau Lulu sebentar lagi akan dalam bahaya besar karena dia sudah berkenalan dengan Remy. Lantas pada malam harinya Lulu mendatangi sebuah ruko yang sebelumnya diberitahu oleh Remy bahwa tempat itu akan memenuhi semua keinginannya. Dia pun langsung disambut oleh beberapa pria. Tanpa banyak basa-basi, Lulu pun langsung mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun di sini semuanya rada hardcore cuy mainnya. Sementara itu terlihat Pablo yang tengah menunggu kedatangan Ellie. Tempat itu cukup dekat dengan ruko di mana Lulu berada. Sesaat kemudian Ellie akhirnya datang. Dia pun memberitahu Pablo apa yang akan terjadi pada Lulu. Mendengar hal itu Pablo langsung panik dan benar-benar ingin bergegas mendatangi Lulu. Namun di sini Ellie justru menahannya karena katanya kalau Pablo yang datang itu akan terlalu berbahaya. Sebaiknya Ellie lah yang datang ke sana. Ellie kemudian masuk ke dalam dan menanyakan di mana keberadaan Lulu pada si penjaga ini. Penjaga itu pun bilang kalau dia nggak tahu dan nggak melihat Lulu. Akhirnya karena nggak dikasih tahu, Ellie pun nerobos masuk dan mencarinya sendiri. Singkat cerita, 1 jam sudah Ellie tak ada kabar. Pablo mulai resah dan dia pun akhirnya memanggil polisi untuk melakukan penggerebekan. Lalu singkatnya polisi pun berhasil menemukan Lulu yang saat itu dalam keadaan digantung-gantung gitu cuy. Pablo yang sejak tadi menunggu Lulu pun sangat bahagia ketika dia bisa kembali melihat istri tercintanya itu. Sesaat setelahnya Pablo pun langsung bersedih melihat Lulu yang mengalami beberapa lebam. Beruntungnya ambulans cepat datang dan Lulu segera mendapatkan pertolongan pertama.